Akhirnya Tel Aviv habis-habisan. Dan ini baru kali ini ada berita perang. Orang nonton happy. Baru kali ini ada rudal di langit, tapi orang anggap ini kembang api. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai perang. Perang ini hari udah mau seminggu ya, udah mau seminggu ya. Nah, klasmen sementara gimana? Pertama kalau kita katakan secara moral, Israel kalah. Ya, secara moral kan dimensi perang itu bukan cuma kekalahan jumlah ya. Tapi secara moral Israel kalah karena nama dia semakin buruk, semakin jelek. Nah, oke. Ya kan, dia hanya menambah list negara yang dia invasi. Nah, saya agak curiga ya. Apakah ini bisa membuat orang melupakan apa yang terjadi di Gaza? Soalnya bersamaan dengan kejadian ini 250 warga Gaza dieksekusi. Kalau nggak salah di tengah kota gitu lagi terima itu bener apa enggak? Mereka tuh kayak lagi dipancing gitu loh, pakai gandum ya sekarung 2 karung gitu loh. Astagfirullahaladzim. Terus Kayak mancing tikus gitu. Kayak mancing tikus. Jadi kayak dibikin kayak game gitu Allah. loh. Kayak game ditaruh di situ sekarung 2 karung atau 1 truk 2 truk. Orang Gaza berkerumun di sana terus begitu terus selama seminggu terakhir. Itu yang terjadi. Alhamdulillah bersama kita udah ada Ustadz Ammar Risalah yang tentunya juga selalu update mengenai pemberitaan geopolitik yang ada di Timur Tengah, terutama mengenai saudara kita yang ada di Palestina. Nah, sekarang ini pemberitaan kan siapa sih, kalau kita lihat sosial media itu juga kan memang lagi rame ini kan gitu. Tapi di sisi lain sebelum kita membahas bagaimana klasmen sementara dari konflik ini gitu ya. Saya agak curiga ya, apakah ini bisa membuat orang melupakan apa yang terjadi di Gaza? Soalnya bersamaan dengan kejadian ini 250 warga Gaza dieksekusi. Betul. Kalau nggak salah di tengah kota gitu lagi terima itu benar apa enggak? Itu benar. Artinya yang pertama benar bahwa ini rawan sekali bisa membuat orang lupa kepada Gaza. Ya. Yang kedua, benar bahwa terjadi penargetan. Ini orang-orang Gaza itu menggunakan istilah yang ironis, penargetan bantuan kemanusiaan. Gitu. Jadi bantuan kemanusiaan ini dipakai buat kail pancing, gitu ya. Buat orang Gaza menggambarkan begini. Mereka tuh kayak lagi dipancing gitu loh, pakai gandum ya sekarung 2 karung gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kayak mancing tikus gitu. Kayak mancing tikus. Jadi kayak dibikin kayak game gitu loh. Kayak game ditaruh di situ sekarung 2 karung atau 1 truk 2 truk. Orang Gaza berkerumun di sana terus begitu terus selama seminggu terakhir. Itu yang terjadi. Ya, tapi bagaimana ya? Mereka seperti nggak punya pilihan ya, nggak ngambil nggak makan gitu ya. Iya, karena kelaparan. Yang berani ngambil siap dieksekusi gitu ya. Betul. Dan penjajah memang ingin menciptakan hal itu biar apa? Untuk membuat warga Gaza semakin menginginkan perang berhenti dan semakin menginginkan atau semakin mengalienasi para pejuang-pejuang mereka sendiri. Politik belah bambu. Itu sebenarnya politik itu memang dari dulu ya sepertinya dipakai sama mereka sampai sekarang. Dari dulu. Belah bambu dan David Impirat sama itu duanya tuh pola itu kalau nggak sama. Mengadu domba antara rakyat dengan faksi perlawanannya sendiri dan kita nggak hanya bicara soal gerakan hak ya, kita bicara soal faksi-faksi yang lain juga. Ada Brigade Syuhada Al-Aqsa, ada pasukan Umar Al-Qasim, ada Alwiyah Nasir Salahuddin, semuanya sama gitu loh. Dan orang-orang penjajah ini ingin menimbulkan kesan kepada masyarakat, kalau kalian mau makan, kalau kalian mau hidup damai, suruh dong perlawanan kalian berhenti. Itu yang mau dimunculkan oleh penjajah. Mereka jadi sebenarnya nggak berani perang langsung head to head ya sama kelompok perjuangan, tapi menggunakan rakyat ini sebagai betul sandra gitu jadi. Sandra. Dan ini kan sebenarnya bersama dengan operasi kereta Gideon atau Gideon Chariot kan faksi perlawanan di Gaza itu meluncurkan operasi namanya Hijarah Daud atau Batu Daud. Artinya seakan-akan melambangkan ketapelnya Nabi Daud alaihi salam gitu kan. Itu tentara mereka dihabisi. Dalam video yang keluar di awal minggu ini, ya itu ada sekitar 7 tentara penjajah itu diledakkan dengan ranjau, mati semua. Itu dan video-video semacam ini nggak pernah disiarkan oleh media-media mereka, nggak pernah disiarkan oleh para influencer di Indonesia atau bahkan para orang yang melarang kita boikot misalnya, melarang kita membela pejuang dan lain sebagainya. Mereka nggak menyiarkan ini, padahal ini terjadi di dalam Gaza. Saat ini pejuang dalam konteks serangan darat, dalam konteks pertempuran di darat itu masih unggul. Tapi apa namanya?
Kalau berhubungan dengan kayak drone segala macam masih tuh. Masih. Nah, itulah yang menarget orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan. Jadi ada satu titik di Wadi Gaza antara Gaza Tengah dan Gaza Utara di Jalan Salahuddin itu. Nah, disitulah Gaza Humanitarian Fund yang dikelola oleh Amerika mengumumkan ini akan mengeluarkan bantuan kemanusiaan. Jadi ada semacam poster atau selebaran yang disebarkan ke kantong-kantong pengungsi. Ini nanti jam sekian hari ini kita ngumpul, yuk bagi-bagi bantuan kemanusiaan. Untuk eksekusi padahal. Untuk dieksekusi padahal. Sekali dia eksekusi 30, 20 orang gitu ya. Nah iya udah jahat. Dan itu Amerika. Itu Amerika bahkan? Amerika. Ya karena pasukan Israel sendiri bertakut kan sebenarnya kan? Iya. Warga Israel udah pada takut untuk diterjun ke Gaza, yang kemudian banyak tentara bunuh diri ya kan? Banyak stres. Dan ini kita melihat ya belakangan apalagi beberapa postingan seperti postingan seorang stand up comedian Bassem kalau nggak salah. Ya. Yang dia compile semua pernyataan Netanyahu yang sampai ternyata bad guy di film superhero ada juga orang nyatanya ya, iya. nggak taunya mereka juga gitu ya. Itulah. Nah ini polanya jalanin terus berapa lama kira-kira? Kalau ngelihat dari riwayat yang pernah dilakukan oleh mereka, sebenarnya dari tahun 48 juga udah begini. Ya dari tahun 48 cuma gini. Cuman sekarang gini, Netanyahu itu dalam tanda kutip kayak lagi main judi, kayak lagi bertaruh. Ini yang bisa menghentikan perlawanan Gaza itu bukan kita, maksudnya bukan penjajah, bukan pasukan penjajah, tapi rakyatnya sendiri. Yang akhirnya nanti mereka menarget untuk muncul perang saudara di dalam Gaza. Dan perang saudara ini kan berkali-kali, kita pernah bahas ini kalau nggak salah. Berkali-kali pernah coba dilakukan oleh penjajah, gitu ya, dengan cara apa? Mereka memberikan senjata kemarin kepada Yasser Abu Shabab. Yang ini rampok yang ada di Rafah, kemudian dikasih senjata sama penjajah, disuruh untuk menguasai bantuan kemanusiaan. Dan akhirnya mereka ditarget oleh Brigade Al-Qassam. Tapi gagal ternyata karena kalah gitu kan. Akhirnya sekarang penjajah menggunakan strategi itu. Kalau kalian mau makan, gitu kan, ayo berpihak kepada kita. Tapi kalau kalian mau tetap melawan, oke nggak apa-apa, kami tetap kasih bantuan kemanusiaan, cuman jangan salin kami ya kalau kalian kami begitu. Emang benar-benar evil banget itu ya. Iya. Kita udah gemes sih ngeliatnya, mau ngomong apa lagi udah memang begitu. Ini kita kayak lagi mengulang kejahatan-kejahatan mereka gitu sebenarnya. Iya. Tapi perlawanan nggak berhenti kan? Nggak berhenti, terus jalan terus. Kan ditutup nih akses makanan dan bantuan. Warga ini kan kelaparan. Nah kalau para pejuang tuh dapat dari mana mereka logistik? Nah ini juga pertanyaan yang sebetulnya dalam konteks perang gerilya. Ya, dalam konteks perang gerilya beda dengan perang yang dilakukan oleh tentara reguler. Perang gerilya itu dilakukan oleh warga sipil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat misalnya lagi kesyahidannya Abu Hamzah atau kesyahidan para pejuang lain, di mana mereka sedang pulang ke tengah-tengah keluarga mereka. Jadi ya makanan-makanan itu sebenarnya nggak ditaruh dalam terowongan. Mereka makan bersama dengan keluarga mereka. Mereka ada shift. Mereka misalnya satu hari nih mereka pagi bergerak, nanti sorenya pulang. Atau mereka hari Sabtu bergerak, nanti minggunya pulang. Nah, mereka makan bersama dengan keluarga mereka dan seringkali kalau ada kesaksian dari dalam terowongan gitu ya, kesaksian dari para pejuang, mereka berpuasa ketika sedang bertempur untuk menghemat makanan. Oh gitu. Iya. Ya makanya para pejuang yang ketemu, apalagi Pak Yahya ketika di otopsi katanya memang nggak ada makanan 3 hari di perutnya. Iya, di lambungnya kosong. Kosong ya. Insya Allah. Ini dia untuk yang mereka yang suka memfitnah perjuangan ini gitu ya. Kemudian mengatakan kalau mereka hanya proksi gitu ya. Nih itu kayak apa ya? Jadi gimana nih posisi para pejuang sekarang sebenarnya nggak dalam keadaan kalah tapi kan? Dalam keadaan unggul dalam serangan darat, akan tetapi saat ini para pejuang harus mencari cara gimana caranya serangan udaranya ini bisa dihentikan. Dan untuk ini tampaknya, nah ini masuk ke dalam pembahasan nih, Iran yang mampu. Karena yang saat ini selevel baik secara level kemampuan maupun alutsista ini Iran. Kalau sekarang perang Iran Israel ini menguntungkan nggak buat warga Palestina? Sejauh ini terlihat menguntungkan. Karena apa? Kalau saya lihat di berita, misalnya di Yediot Ahronot atau di Walla News, Israel itu menarik pasukan yang bersiaga di Gaza, semuanya itu digeser ke front utara, ke perbatasan Lebanon dan ke perbatasan Suriah. Mengapa? Karena begini, serangan Iran itu akan mengakibatkan Israel itu lengah. Karena mereka pasti akan fokus kepada pertahanan udara dan lain sebagainya. Dan pasti akan meningkatkan motivasi dari milisi Syiah yang ada di Lebanon. Anggaplah dalam hal ini Hizbullah. Dan para mujahidin Ahlus-Sunnah yang ada di Suriah, yang ada di wilayah Dar'a dan Suwaida dan Kuneitra, yang udah gedek banget. Karena wilayah mereka tuh diambil, keluarga mereka diculik, tipis-tipis. Ya, bahkan serangan paling jauh itu kan sudah sampai ke Desa Nawa. Desa Nawa itu sekitar 30 kilo dari Damaskus.
Sebenarnya nggak terlalu jauh sama Syria ya? Nggak terlalu jauh kan, Damaskus dari Palestina itu jaraknya cuma 50 kiloan. Loh. Oh jadi tetanggaan banget ya, nempel Tetanggaan itu. sama kayak Amman. Jordan ke Palestina itu, Amman ke Palestina itu cuma 50 kilo. Damaskus ke Palestina juga cuma 50 kilo. Beirut juga begitu. Jadi sekitar 100 kiloan. Oh. Satu kompleks sebenarnya itu. Sesama tanah Syam gitu ya? Ya, iya, sama tanah Syam. Wah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau yang punya potensi untuk menyelamatkan Palestina ya Syria, Jordan, Mesir. Ya, dan Lebanon. Dan Lebanon. Negara-negara ini ya. Jadi dengan apa yang terjadi sekarang ya, kemudian apa yang terjadi dengan teman-teman kita kemarin kita ikutkan March to Gaza, membuktikan bahwa penjajahan itu bukan cuma fisik ya. Iya, dalam akal pikiran juga begitu. Ini masalah. Penjajahan politik gitu ya. Dan yang nggak terjajah ya paling cuma beberapa negara yang berani ngelawan. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perang Iran, kemarin teman-teman kita yang sana kemudian nggak bisa sukses masuk ke ke Rafah gitu. Memang kemarin waktu kita ke Mesir juga nggak mungkin, kita ke Rafah juga nggak mungkin, memang sulit. Nah, sebenarnya posisi politiknya Mesir seperti apa sih gitu. Jadi biar kita dapat clear gambaran ya. Atau kalau untuk beberapa hal yang nggak bisa diutarakan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya biar ada penggambaran, ada keambiguitasan ya. Ini melarang karena memang posisi politik dari negara tersebut terhadap Israel, atau melarang untuk keselamatan para demonstran, begitu. Pertama, bayangkan ada satu kelompok orang dari negara lain, ya. Ini anggaplah Indonesia nih ya. Ada satu kelompok orang dari negara lain, tiba-tiba baris di Kalimantan lah gitu ya. Mereka teriak-teriak, izinin kita semua masuk ke Malaysia. Konteksnya kayak gitu sebenarnya, secara hukum internasional gitu ya. Bayangin, kira-kira pemerintah Indonesia ngizinin nggak? Akan jadi masalah antara Indonesia dan Malaysia. Nah, satu itu, karena ini kan negara bertetangga, ya kan, satu itu. Terus yang kedua, ya kan, ini warga negara asing masalahnya, bukan warga negara Mesir. Sehingga apa yang terjadi kalau Mesir tiba-tiba mengizinkan? Ini hubungan antara Mesir dengan negara-negara dunia internasional akan berantakan. Ini masalahnya satu itu. Tapi ini pandangan netral ya, pandangan netral. Saya akan masuk sekarang ke dalam pandangan yang lebih mendalam lagi. Kita jangan lupa bahwa Jenderal Abdul Fattah itu bukan presiden hasil pemilu. Oh, yang pemilu itu Mursi ya? Yang pemilu itu Mursi. Oke, kemarin di tahun 2023 pemilu, tapi pemilu tidak representatif. Yang menjadi cuma 40%, dari 40% itu 90% yang milih Sisi. Jelas itu nggak representatif gitu loh. Dan jangan lupa ini baru 12 tahun atau 13 tahun ya setelah revolusi yang dia lakukan kepada Muhammad Mursi tadi. Presiden hasil revolusi atau presiden hasil, bukan revolusi ya, maksudnya presiden hasil kudeta, itu rata-rata tidak punya legitimasi di tengah-tengah masyarakat. Namanya tidak punya legitimasi, maka dia harus mempertahankan legitimasi kecil yang dia punya dengan kekuatan militer. Maka umumnya pemberontakan atau kudeta itu selalu diperkuat dengan tekanan-tekanan militer kepada masyarakat yang cukup kuat, dan inilah yang membayang-bayangi Mesir selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Nah, salah satu dugaan para peneliti atau para pakar geopolitik adalah Mursi itu kan membuka perbatasan, gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu senjata, makanan dan lain sebagainya itu bisa masuk. Yang ironisnya pada saat itu Jenderal Sisi adalah Menteri Pertahanan dari Mursi. Jadi Mursi dan Sisi ini adalah dua orang kunci yang paling mengetahui terowongan di Rafah dan paling mengetahui di mana titik latihan Hamas di Sinai, di mana atau berapa banyak senjatanya Hamas dan lain sebagainya, itu Sisi yang paling tahu. Gitu loh. Ironis ya? Ironisnya begitu gitu loh. Dan kenapa saat itu Mursi mengangkat Asisi? Karena memang Asisi saat itu dalam tanda kutip satu-satunya jenderal yang ngaji. Saat itu ngaji, dan dia memang jenderal yang terafiliasi Ikhwanul Muslimin. Kan Jenderal Abdul Fattah Asisi itu keponakan salah satu ideolog Ikhwanul Muslimin, yaitu Abbas Asisi, yang juga dia seorang jenderal. Abbas Asisi itu. Oh, jadi bibit bebet bobotnya memenuhi syarat. Memang memenuhi syarat, emang ibaratnya di jenderal soleh lah sebenarnya gitu loh. Dan kalau dilihat kan emang foto-foto awalnya Asisi itu kan ada jidat hitam segala macam itu. Memang jenderal soleh dia tadinya gitu loh. Apa yang membuat dia begitu? Tampaknya ketika dia akhirnya sudah berkuasa, dia berterima kasih dengan Israel. Satu, sebagai imbalan dia bisa berkuasa gitu. Dia menutup terowongan di Rafah, dia menutup akses dari Rafah, sehingga akhirnya Rafah ditutup begitu aja. Dan kecenderungan ini sudah kita lihat di tanggal 6 Mei 2024 kemarin, setahun lalu, gitu, ketika akhirnya Israel itu menyerbu Rafah, semua orang ingin Mesir atau Asisi setidak-tidaknya mempertahankan pintu Rafah yang menjadi haknya.
Kan pintu Rafah ada 2. Ya. Kalau sama kayak kita ke Yordania kan ada pintu Al-Anbi, ada pintu yang di Yordan gitu kan. Sama Rafah juga seperti itu. Ada pintu yang dijaga oleh Mesirnya, ada pintu yang dijaga oleh Israel. Tapi ternyata Mesir bahkan tidak menjaga pintu yang mereka kuasai. Yang jaga siapa itu di situ? Israel juga. Sekarang Israel akhirnya. Dan Mesir, tentara Mesirnya berjaga itu agar orang-orang Palestina tidak keluar atau agar orang Mesir tidak melakukan aksi terobos ke dalam. Itu. Aduh, berat juga ya kayaknya. Kalau kita lihat sini dilematis sih sebenarnya ya. Memang dilematis. Saya termasuk orang yang setuju kalau dikatakan Asisi berutang budi sama Israel gitu loh. Karena apa? Karena tadi gitu loh. Untuk dia berkuasa, itu pasti akan ada hubungannya dengan Israel menginginkan agar Hamas dilemahkan. Karena di zaman Asisi itu senjata dan lain sebagainya itu bisa masuk dengan mudah. Ini bahaya buat dia. Jadi kalau sekarang kita lihat kemerdekaan Palestina itu bisa menjadi masih mimpi sekarang selama 2 negara ini masih belum terbebas kan secara ideologi kan. Masih mimpi, tapi jangan lupa 2 tahun sebelum kemenangan di Perang Badar, Rasulullah SAW tuh keluar cuman berdua sama Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah dalam keadaan ngumpet-ngumpet sendirian, dalam tanda kutip terhina gitu loh. Tapi 2 tahun kemudian menang kok di Perang Badar. Masya Allah, benar juga ya. Iya, Islam selalu akan seperti itu kok. Ya, dia keluar dari Mekah dalam keadaan outnumber. Ya, outnumber. Tiba-tiba 2 tahun menyusun strategi balik ke dalam keadaan menang. Ya, jadi guys, walaupun bagaimana harapan itu tetap ada ya. Jadi kadang-kadang kalau pressure-nya udah nggak bisa ada pertolongan, ya sebentar lagi ya pertolongan dari Allah mungkin gitu. Kalau malam sudah semakin gelap, sebentar lagi. Lagi pagi nih. Pagi nih. Nah, sekarang ini kalau kita lihat posisinya berarti untuk teman-teman yang kemarin ke sana atau juga mungkin campaign ini dijalankan para penggerak kemanusiaan gitu. Tapi ini sebenarnya kalau secara keviralan sosial media bagus juga sih sebenarnya. Bagus. Membuktikan bahwa ini bukan cuma orang Islam gitu atau juga bukan cuma orang tertentu, seluruh dunia loh sampai kayak gitu. Tapi memang ada beberapa peraturan politik yang membuat mereka akhirnya nggak bisa melakukan hal itu kan seperti itu kan gitu. Tapi mungkin perlu kali diskusi sama pihak Mesirnya bagaimana caranya untuk cuma nganterin doang, tapi nggak ikut campur, jangan sampai jadi konflik negara. Mungkin bisa kali? Nggak mungkin. Tapi gini, artinya kapal Madeline kemarin gitu ya, terus Asia Sumut Al-Maghrib, ini penting untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia bahwa kalian sekarang dimusuhi oleh orang-orang waras di dunia ini. Benar. Satu itu. Dan itu juga menaikkan lagi nih ya, simpati kepada Palestina sudah mulai menurun, bukan karena simpati yang menurun, tapi pemberitaan mulai minim dan lain-lain sebagainya. Tapi gini, Mesir dalam hal ini tidak akan pernah mengizinkan wilayahnya, itu masalahnya. Karena Jenderal Al-Sisi itu punya kebijakan gimana caranya dia jauh-jauh nih dari konflik Palestina dengan Israel. Dan saya selalu mengatakan seperti ini. Semua pemimpin negara Islam hari ini, kecuali Iran gitu ya, Iran. Itu beranggapan begini. Ini kok tiba-tiba Hamas nyerang Israel, Hamas menyerang penjajah. Nggak ngomong-ngomong sama kita, nggak rapat dulu sama kita, tapi tiba-tiba nyuruh kita yang tanggung jawab. Gitu loh. Oh, oke. Gitu loh. Saat ini semua pemimpin negara Islam tuh kayak gitu mikirnya gitu loh. Sehingga mereka relatif kalau ya udah Hamas minta tolong sama kita nih. Tapi apa yang bisa lo kasih? Nggak ada kan? Ya udah ngapain gue nolongin lo? Oh, nggak ada bargaining power ya? Nggak ada bargaining power, apa sumber daya? Nggak ada. Palestina sumber dayanya apa? Tapi mereka nggak punya pilihan kan emang? Nggak punya pilihan. Makanya perang yang ada di Palestina ini bukan perang fitnah. Perang ini betul-betul ada jihad difa'i, mempertahankan darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin, yang semua ulama itu sepakat ini adalah jihad. Ya memang nggak ada barter kepentingan di sana. Tidak ada. Iya, emang udah nggak ada yang bisa dibarter juga satu itu dua. Ghanimahnya nggak ada, sumber daya nggak ada, jalur dagang juga nggak potensial Palestina itu. Ya sayang sekali para raja-raja ini tetap memperhitungkan untung ruginya kan, tetap ada keuntungannya apa. Nah itu kemudian, yang dimaksud dengan wahan. Iya, gue dapat apa gitu. Gue akan rugi ikut bantu lu kan akan seperti itu ya. Itu dia. Nah kalau sekarang kita lihat bahwa apa yang terjadi ini sepertinya membuka mata dunia. Biasanya kan Israel itu kan Israel ya, biasanya tuh selalu pencitraan kalau bantuan dibuka kok, nggak ditahan kok.
gitu. Lu fitnah semua, lu bilang kita nggak masukin bantuan. Semua yang mau bantu kita bolehin masuk, kan ngomong gitu kan? Iya. Soalnya bantuan tuh nggak ditahan. Nah ini orang mau bantu nggak boleh masuk. Itu dia. Orang deketan nih ditangkap. Bah ini kan langsung ada pembuktian bahwa apa yang mereka bilang itu Bertolak belakang. bertolak belakang kan? Jelas, berarti kan? jelas. Saya dapat berita lagi nih, bahwa ini salah satu media kita menulis kalau Masjidil Aqsa selama penyerangan Iran ditutup. Betul. Dan itu cuma alasan sebenarnya. Artinya gini. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta. Kita pernah ke Aqsa ya. Kita sama-sama ngelihat bahwa di sana tidak ada tentara dari otoritas. Ya. Di semua pintu, di Babu Kotonin, di Babul Asad dan lain sebagainya itu, semuanya tentara penjajah semua. Ya. Artinya sebenarnya dengan atau tanpa serangan Iran, mereka bisa aja tutup kapan aja. Iya. Bener kan? Ngalamin gak yang sholat subuh disuruh pergi? Enggak sempat sih. Enggak sempat ya. Saya disuruh pergi pas sholat subuh, dan di sana nggak ada tentara dari otoritas Palestina tuh nggak ada. Emang nggak ada. Dan bahkan kalau ada tentara Palestina yang pro juga. Gitu. Iya. Kalau mau nyulik katanya tentara Palestina ditelepon dulu untuk menyingkir dulu. Jadi datang nyulik orang, tentara Palestina baru datang lagi. Jadi seolah-olah polisi bukan tentara ya, polisi Palestina. Itu dia. Polisi Palestina yang ada di tepi barat gitu. Nah, kalau kita lihat di sana kan yang memang warga lokal nggak boleh masuk. Betul. Yang boleh masuk cuma orang-orang tua doang kan, gitu. Dan orang yang muda-muda itu cuma turis. Betul. Makin lama makin sepi. Tapi ya saya dengar di situ kan ada peraturan bahwa orang Yahudi nggak boleh masuk. Nah, Yahudi asli nggak boleh masuk. Tapi tentara boleh masuk. Zionis boleh masuk. Maksudnya mereka tuh kalau yang pendatang itu ngerasa dirinya bukan Yahudi asli, jadi dia boleh masuk katanya. Ini gimana sih peraturannya? Ini sebenarnya bukan masalah peraturannya, tapi ada satu kelompok Yahudi ekstrim di bawah kepemimpinan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Mereka inilah yang kemudian udah ayo masuk aja ke dalam Aqsa, masuk aja. Gitu. Kalau Netanyahu dia nggak masuk. Iya, kalau yang katanya Yahudi taat gitu, yang asli Yahudi itu nggak akan masuk sebelum berubah itu jadi bait, ya kan? Betul, karena memang mereka sendiri punya keyakinan bahwa ini syarat-syaratnya belum masuk, ini masih bukan tempat ibadah kita dan lain sebagainya. Tapi kalau partai ekstrimnya mereka, gitu ya, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir udah nyuruh masuk aja, karena Ben-Gvir sendiri masuk, gitu loh. Ben-Gvir selama perang tuh udah masuk dia. Dan ini yang menyebabkan kenapa mereka itu terus-terusan masuk. Bahkan kemarin pada saat sekitar 6 hari sebelum Idul Adha, itu orang-orang Yahudi ekstrim ini itu kan masuk bawa kambing karena mereka juga mau kurban. Ada kan syariat mereka juga ada kurban kan. Nah, itu kemudian ditangkap sama penjaga Masjidil Aqsa, dan inilah yang kemudian juga memicu aksi penutupan Masjidil Aqsa. Jadi bukan cuma sekedar masalah serangan Iran. Karena sebelum-sebelumnya serangan Iran juga terjadi, tapi aksi penutupan tidak selama ini. Gitu loh. Akan tetapi memang mereka tuh ingin menunjukkan bahwa siapa sih sebenarnya yang punya Bait Sulaiman ini? Kita. Gitu loh. Coba kalau kita tutup, kalian bisa berbuat apa? Nggak ada kan yang mengecam? Ya sebenarnya mereka ngetes juga ya. Ngetes juga. Tapi kalau orang marah baru dia kemudian. Tapi kalau benar-benar terjadi sesuatu, seluruh umat Islam pasti akan marah. Pasti akan marah. Cuman sudah marah saja. Marah saja gitu loh. Artinya gini, jangankan itu, ya pada bulan April tahun 2023, ingat nggak yang terjadi kerusuhan besar di Masjidil Aqsa? Yang banyak perempuan itu berdarah-darah kepalanya, terus yang sekitar hampir 60 sampai 100 laki-laki itu ditangkap jamaah. Sampai di sana itu terjadi pelemparan batu dan lain sebagainya. So, setelah itu apa yang terjadi? Nggak ada. Segitu doang ya? Ya segitu doang, literally tidak ada yang terjadi. Ini rencana sampai kapan ya ditutup? Ini sudah dibuka pelan-pelan, akan tetapi masih terbatas. Tadi sholat subuh sudah ada jamaah. Jadi guys, mumpung kalau masih ada kesempatan bisa ke Aqsa ya. Jangan sampai sepi ya, karena makin membolehkan mereka untuk memulai pembuatan Bait Sulaiman nih kan. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai perang ini. Perang ini udah masuk di hari ke berapa sekarang? Ya, hari udah mau seminggu ya, udah mau seminggu ya. Nah, klasmen sementara gimana? Nah, pertama kalau kita katakan secara moral, Israel kalah.
Ya, secara moral kan dimensi perang itu bukan cuma kekalahan jumlah ya. Tapi secara moral Israel kalah karena nama dia semakin buruk, semakin jelek. Nah, oke. Ya kan, dia hanya menambah list negara yang dia invasi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pertunjukan di atas panggung. Ya memang kerugian manpower di pihak Iran jauh lebih besar. Bayangin kepala garda revolusinya gitu. Artinya kepala panglima TNI-nya lah gitu. Ya. Kepala BIN-nya juga gitu ya. Kepala BIN-nya gugur, panglima TNI-nya gugur, ilmuwan nuklir 7 orang juga gugur semua gitu ya. Dan seterusnya. Tapi di pihak Israel ini kerugian manpower itu nggak seberapa. Akan tetapi secara panggung ini menunjukkan ini ada adu alutsista sekarang antara Iron Dome diadu sama S-300, S-600 dan Bafar 373. Ternyata Iron Dome kalah. Kalah atau nggak bisa nyortir semua? Ada yang kesaring, ada yang nggak gitu? Ada yang kesaring, ada yang nggak. Artinya udah capek nih Iron Dome. Iran kayaknya mempertimbangkan data-data yang didapat dari 7 Oktober, data-data yang didapat dari Hizbullah, data-data yang didapat dari Yaman. Sudah berhasil mengacak algoritma Iron Dome. Sehingga sekarang probabilitas atau persentase rudal Iran yang mendarat di wilayah Tel Aviv jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sebelumnya kan banyak kan di pinggir-pinggiran ya. Kali ini udah masuk ke downtown. Downtown. Ya udah masuk kayak daerah Sudirman atau Kuningan ya gini ya. Gedung Bursa Efek, gedung Mossad bahkan udah kena. Jadi warga-warga itu udah mulai pada tidur di apa namanya MRT gitu ya. Apa namanya? Iya, di stasiun kereta bawah tanah, kereta MRT. Bawah tanah. Dan kayaknya bandaranya udah kena juga ya? Bandara kena, berkali-kali kena, tapi Ben Gurion belum. Masih bandara militer yang diincar. Bandara yang kan katanya banyak ini rush untuk orang keluar dari Israel tuh. Nah, itu yang diinginkan sama Iran. Maka yang diincar itu adalah bandara-bandara militer. Tapi bandara penumpang biasa, bandara komersil nggak ada apa-apain. Biar apa? Keluar sono. Biar nggak balik-balik lagi. Karena apa yang diincar? Satu, semakin banyak penduduk di satu wilayah, pasti pajak yang beredar juga semakin besar. Kan terus yang kedua, semakin banyak penduduk, harga juga akan semakin naik. Karena apa? Uang yang beredar juga semakin banyak. Tapi kalau penduduknya pada pergi, ya kan? Apalagi yang pergi, itu pasti yang punya uang dong. Yang pergi pasti ekspatriat, orang-orang yang anaknya kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Dan mereka paling akan pulang 3, 4, 5 tahun lagi atau bahkan tidak akan pulang karena mereka paspornya ganda. Ya kan? Nah, yang diincar Israel akan semakin sepi. Dan akhirnya pemerintah tidak akan lagi punya legitimasi. Yaitu pemerintah mereka, Partai Likud, tidak akan lagi punya legitimasi bahkan untuk mengadakan pemilu. Iya, bisa aja negara tanpa warga gitu kan. Iya. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya nih warga-warga yang keluar menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bukan orang asli. Bukan orang asli. Ya kan? Ini ada 2 perbedaan soalnya. Ketika digempur ya, walaupun kerusakannya nggak sebanyak di Gaza ya, mereka buru-buru main duluan pergi, gitu kan. Sedangkan orang Gaza udah habis, keluarganya habis, semuanya habis, masih balik. Nah, ini menunjukin siapa sebenarnya yang orang asli situ sama yang orang baru datang jajah. Jadi ibaratnya mereka keluar juga nothing tulus. Sialan, rumah gua hancur, rumah yang habis dia jarang. Nah, gitu kan. Rumah yang dia bangun capek-capek dari tanah rampok, hancur juga, udah pergi aja dah. Nggak untungin gitu. Udah capek-capek gua rampok, hancur lagi kan gitu dia. Nah sekarang kalau menurut dari gini, korban gitu atau juga kerugian, statementnya gimana sekarang? Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat secara statistik dulu, korban di pihak Iran itu sudah hampir sekitar 300. Baik itu sipil maupun militer. 300. Nah, di pihak Israel ini korban belum ada 50. Akan tetapi tentu kita jangan pernah percaya data ini. Karena apa? Israel itu kerap berdusta mereka. Mereka kerap berdusta. Coba kita lihat tadi yang apa, ledakan di Bursa Efek, ledakan di kantor Mossad segala macam. Masa iya ledakan segede gitu nggak ada korban? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi perkara petinggi-petinggi mereka tidak ada yang jadi korban, itu juga masuk akal. Kenapa? Karena pasti mereka ada di bawah bunker. Bahkan kemarin Netanyahu itu sempat ngumpet di Yunani, di Athena. Pada saat hari Iran itu menyerang Israel untuk pertama kalinya, itu Netanyahu itu kabur ke Athena. Taunya dari mana? Ada beritanya. Dan sampai orang-orang di Athena tuh demo, pulang gitu, ada demo. Iya, demo, ngapain lu di sini? Kita nggak mau terlibat main sama lu gitu. Kita nggak mau ngurusin lu gitu. Akhirnya dia pulang dan ketika ada satu perumahan di Bat Yam gitu, daerah-daerah Greater Israel tuh kena, dia akhirnya meninjau tuh pulang di hari yang sama. Dan mukanya bete banget gitu kan. Ini kan beredar juga di sosmed tuh, ada pemberitahuan dari media Israel, ada di sosmednya beredar juga bahwa jangan memvideokan atau memposting kerusakan yang terjadi di di kota-kota mereka. Itu beneran? Beneran ada. Dilarang. Dan kemarin ada kejadian wartawan Fox News itu lagi rekaman, ya ini adalah kerusakan yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Diusir sama tentara mereka. Ngapain di sini? Pergi. Diusir. Nah itu ada bilang kata itu yang apa? Gedung Intelnya itu katanya AI yang rusak, itu benar nggak?
Ada yang AI, makanya hati-hati. Kita jangan asal share. Kita ikuti apa yang diedarkan oleh media resmi dari kedua belah pihak ya. Maksudnya baik itu media resmi Israel, media resmi Palestina maupun media resmi Iran. Itu aja yang kita sebarkan. Nah, tapi sebenarnya hancur nggak tuh gedungnya? Hancur. Hancur juga sebenarnya? Hancur juga. Hancur. Dan foto-foto yang bocor itu menunjukkan kehancuran yang masif. Nah, sekarang ini kan Israel sedang menggunakan narasi ancaman dari Iran. Betul. Ini sebagai justifikasi serangan brutal ke Palestina gitu ya. Bagaimana tanggapan antum? Pertama gini ya, memang fun fact-nya Garda Revolusi Iran itu sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Hah? Iya. Ini satu-satunya organisasi lembaga negara yang ditetapkan sebagai teroris, tapi negaranya nggak ditetapkan sebagai teroris nih oleh Amerika Serikat. Emang bisa-bisanya gitu aja, asal bertentangan jadi teroris gitu aja kan? Namanya juga Amerika, suka-suka dia kan? Pas bertentangan jadi Wahabi gitu kan? Iya, gitu. Wahabi lingkungan gitu. Jadi ke situ. Pokoknya jadi bertentangan pro Palestina berarti antisemit kan gitu. Jadi pembunuhan karakter kan? Pembunuhan karakter udah kayak gitu. Cuma orang nggak ada yang percaya. Orang nggak ada yang percaya karena kan gini, Iran kan negara. Iran tuh negara, namanya negara dia akan berperilaku sebagai negara. Dia punya hubungan luar negeri, dia ekspor impor yang saling menguntungkan dan seterusnya kan. Makanya dalam hal ini Amerika tidak didukung siapa-siapa dalam hal Iran. Sendirian ini. nih. Sendirian dalam hal Iran ini. Tapi yang menarik seperti ini. Di dalam internalnya Iran itu pasukan militer mereka ada dua. Pertama ada pasukan reguler sebagai hasil peninggalan dari zaman revolusi dulu. Lalu yang kedua ada Garda Revolusi. Nah, Garda Revolusi ini itu langsung di bawah pimpinan Khamenei. Artinya langsung di bawah pimpinan supreme leadernya mereka. Tapi kalau pasukan regulernya mereka ini sama kayak di Lebanon, sama kayak negara-negara ya pasukan reguler biasa gitu loh. Dan pengkaderannya pun beda. Pengkaderan pasukan internalnya Iran yang bukan Garda Revolusi tidak ideologis. Ya di sana mereka ada orang non Muslim, ada orang Muslim, gitu kan, ada ya campur lah gitu, sama lah kayak TNI gitu ya. Cuman Garda Revolusi ini pengkaderan ideologis. Ideologi Syiah, Ithna Asyarah. Itu ini ideologi sekali dan Garda Revolusi ini masih punya satu cabang paramiliter yang namanya Basiji. Nah, Basiji ini yang ngeri sebenarnya karena Basiji ini tidak terstruktur serapi pasukan militer. Akan tetapi mereka ini bisa bergerak sebagai relawan-relawan paramiliter pada saat Iran diserang secara serangan darat. Ini yang menyebabkan Iran itu negara cukup stabil secara militer. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tapi untuk serangan darat kan? Untuk serangan darat. Nah untuk serangan udara, Iran itu lebih memilih untuk tidak reaktif membuka front perang baru. Ini nggak banyak diketahui. Perang itu biayanya sangat mahal. Perang biaya sangat mahal. Untuk negara-negara yang masih berkembang, ya kalau Iran secara militer tidak berkembang, dia udah negara maju. Untuk negara-negara yang masih berkembang, daripada dia membuka front baru perang, meskipun negaranya dihinakan, diinjak-injak dan lain sebagainya, lebih baik dia memilih diam untuk apa? Mengembangkan alutsista dan melatih manpowernya, untuk melatih anggota militernya. Dan inilah yang dipilih untuk dilakukan oleh Iran. Ketika Jenderal Qasim Sulaimani dibunuh, misalnya, ketika Hasan Nasrallah kemarin juga dibunuh, ketika proksi-proksinya dihancurkan, kilang minyak Yaman yang sedianya akan menjadi sumber keuangan yang besar bagi eksis perlawanan Iran, eksis perlawanan Syiah, kan dihancurkan sama Amerika Serikat gitu kan. Tapi Iran pembalasannya itu terencana dan terkontrol. Alih-alih langsung tantrum membalas gitu loh. Iran sadar uangnya terbatas. Maka dia memilih mengembangkan perangkat pertahanan udara. Iran memilih dia mengusir dulu tentara atau agen-agen Mossad yang ada di dalam negara Iran dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita lihat di panggung hari ini gitu loh. Antara sistem Bafar 373, sistem S-600 dan S-300 yang merupakan sistem pertahanan udara Iran. Ini sangat akurat. Kita lihat kalau di langitnya Teheran sekarang ada video-video yang beredar ya. Itu rudal-rudalnya Israel dikit banget yang jatuh ke tanah. Kalaupun jatuh 1-2. Dan akhirnya gimana cara Israel untuk bisa menyerang Teheran? Satu, agen-agen mereka disebarkan di dalam, ya, terus kemudian mereka membuat drone, persis kayak pejuang-pejuang HAM. Bikin drone-nya di Iran. Oh, jadi sebenarnya keamanan Iran sendiri nggak terlalu rapi ya? Nah, inilah yang menyebabkan tampaknya Iran sendiri tidak mau duluan bertempur. Belum beres data internalnya. Belum beres ternyata internalnya, dan ini memang harus kita akui, kita harus fair bahwa ini satu kekalahan tersendiri bagi Iran. Sementara agen-agen Iran yang ada di Israel relatif tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyampaikan informasi saja. Nah, agen-agen Mossad yang ada di dalam Iran itu orang Persia sendiri dong. Kebanyakan. Maksudnya pasti kalau bukan orang-orang Iran gampang ketahuan karena kan mereka selektif banget nih. Betul. Nah, ini kan kayak semacam serangan-serangan dari dalam karena seperti pembunuhan assassination-nya
Bapak Yahya kan Ya. dilakukan di gedung BIN-nya mereka Ya. kan, yang Bapak Ismail Bapak Yahya, Bapak Ismail kan dilakukan di gedung BIN gitu kan, di area di ini, area area keamanan lah. keamanan, secara presisi kena gitu. Berarti ada orang-orang yang benar-benar mungkin ring 1 yang berada di yang menjadi pembocor gitu. Ini yang gagal dipahami soal Iran ya. Tapi teman-teman jangan mengartikan bahwa pro Syiah gitu ya. Jadi saya akan menganalisis Iran sebagai satu negara yang punya oposisi dan lain sebagainya ya. Oke, Syiah memang adalah mayoritas di Iran gitu ya. Akan tetapi sebagai hasil dari revolusi tahun 80-an itu masih ada keluarga Pahlavi. Nah, mungkin di podcast kemarin sama Ustadz Pizarro atau sama Bung Faizal Asegaf sempat dibahas sedikit ya. Keluarga Pahlavi ini keluarga Ahlus Sunnah sebenarnya. Tapi Belum jangan dianggap keluarga Ahlus Sunnah ini berarti dia ini kayak keluarga Saud gitu ya. Enggak gitu. Dia ini adalah satu keluarga yang tidak dibunuh oleh revolusi dulu gitu ya. Di zamannya Khomeini, Ali Khomeini itu. Tapi kemudian dia menjadi oposisi yang sangat bisa mengumpulkan masyarakat. Gitu loh. Nah, Amerika Serikat dan Israel itu menyadari ini. Makanya salah satunya dengan bantuan dari keluarga Pahlavi ini dan juga dengan bantuan dari partai-partai sekuler yang ada dalam Iran. Itu sejak tahun 2010 itu mereka melakukan aksi-aksi untuk liberalisasi Iran. Ngomporin aksi lepas jilbab. Gitu. Bahkan sampai ada perempuan telanjang di tengah kota Teheran untuk menyuarakan feminisme dan lain sebagainya. Amerika itu provokatornya. Amerika itu provokatornya karena kan sekarang feminis radikal itu Amerika yang mengontrol dan Israel. Kan gitu. Nah, terus suara-suara ketidakpuasan kepada negara itu kan disuarakan terus tuh oleh orang-orang sekuler dan liberal ini, termasuk juga oleh keluarga Pahlavi. Dan keluarga Pahlavi ini juga mengumpulkan masyarakat hari ini untuk menolak serangan Iran kepada Israel. Nah, Netanyahu itu mengeluarkan perkataan begini, ini menarik, di awal-awal perang kepada Iran. Kami mempertimbangkan untuk menumbangkan rezim sekarang. Seolah-olah Seolah-olah. Iya, maksudnya biar ada ini ya, dapat ally di dalam. Nah, makanya kan orang-orang yang merasa diuntungkan gitu loh dengan perang Iran ini gitu kan, di dalam Iran sendiri itu merasa kayak wah, ini ada angin nih. Ya udah, kita garap aja sekarang gitu kan, gimana caranya rezim Iran bisa tumbang. Dan makanya kalau kita lihat Israel itu melumpuhkan militernya Iran. Meskipun tidak lumpuh militernya, akan tetapi sasaran militernya Israel itu adalah militer Iran yang posisinya tinggi-tinggi. Yang mereka inilah yang diharapkan bisa menjalankan pemerintahan darurat ketika terjadi sesuatu. Tapi sekarang, itu kan jenderal-jenderal udah nggak ada. Itu kayak film G3 Ospek ya? Iya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak ada satu kelompok gitu loh. Ketua-ketuanya itu dihajar dulu sampai hilang gitu kan. Baru nanti kelompok faksi-faksi yang memang sudah ada dalam kelompok itu disuruh bertarung lah itu. Gitu. Jadi permainan ini lumayan berapa arah ya, maksudnya nggak cuma permainan fisik, bukan permainan perang beneran, ada juga permainan diamnya gitu. Betul. Ada kayak Mission Impossible-nya. Ini dunia ini secara perpolitikan lumayan mengerikan juga ya. Ya sebenarnya cukup simpel gitu loh. Selalu yang dimainin itu cuma ya oposisi, koalisi gitu-gitu aja yang dimainin, atau proksi kan. Ini kan modelnya mirip waktu zamannya Amerika mau menaklukkan Irak. Nah, dengan cara mengomporin oposisi Syiahnya. Ya. Begitu kan? Betul. Mirip-mirip gitu kan? Mirip. Begini terus polanya udah. Jadi Divide et Impera gitu sama juga kan. Diadu domba biar mereka perang saudara sendiri, kemudian dia dukung yang nanti pemimpin yang bisa dikondisikan seperti sesuai keinginan mereka gitu. Emang apa sih kebencian apa sih yang dipupuk sama Amerika dan Israel terhadap Iran dari berapa lama itu? Karena apa sih? Karena Iran nggak mau nurut atau nggak mau kerjasama atau gimana? Nah, saat ini ya Islam dengan variannya, baik itu Syiah maupun Sunni, itu dua-duanya sama anti Amerika. Hatinya kaum muslimin itu pasti anti Amerika gitu. Cuman sekarang gitu ya, pemerintahan Sunninya, ini kalau kita tadi bicara masalah umatnya, sekarang kita bicara pemerintahannya nih. Pemerintahannya yang Sunni itu relatif mau bersekutu dengan Barat. Sedangkan rakyatnya sih nggak mau, masih alergi gitu ya? Masih alergi dengan Barat. Cuman yang Syiah itu nggak mau bersekutu dengan dunia Barat, lebih tepatnya tidak mau bersekutu dengan Amerika Serikat, Inggris. Maka akhirnya mereka sadar mereka harus mencari perlindungan. Kemana? Mereka harus mencari backup kan. Mereka datanglah ke Rusia dan mereka juga datang ke Cina pada akhirnya. Secara ekonomi, Iran 90% minyak itu dijual ke Cina. Secara persenjataan, Iran bergantung sekali dengan Rusia. Gitu. Dan ini akan berhadapan face to face, gitu loh. Akan berhadapan akhirnya, dan tanpa sadar ini membuat akhirnya
ada jurang militer gitu loh, ada tembok yang dibangun gitu loh antara Sunni dengan Syiah yang dilakukan oleh orang-orang atau dilakukan oleh negara-negara adidaya tadi akhirnya proksi. Malah kesempatan juga untuk membelah itu kan. Malah kesempatan. Dan ini sebenarnya diperparah bukan diperparah ya. Ini disulut dengan perang di Yaman dulu ketika Muhammad bin Salman, pangeran Saudi, saat itu masih pangeran ya. Itu menjadi panglima perang untuk melawan gerakan Ansarullah di Yaman. Diperparah dengan itu gitu loh. Dan satu lagi, Al-Julani ya kan, itu saat itu menjadi kalau nggak bisa kita katakan proksi sebagai allies-nya Saudi, dananya Saudi ke sana semua untuk menghancurkan Hizbullah yang ada di Suriah. Gitu. Oh begitu dulunya. Ini kan cerita tahun 2011, 2012, 2013. Oh ini episode berlanjut berarti nih. Ini masih berlanjut. Cuma posisinya mereka udah berbeda sekarang kan. Nah, cuman gini, Arab Saudi dengan Iran ini pinter. Udah kita jangan gitu lagi gitu loh. Karena apa? Ini akhirnya ada musuh bersama nih. Akhirnya damailah mereka dan perdamaian ini diinisiasi ironisnya oleh Cina gitu loh. Saudi dengan Iran akhirnya ketemu untuk pertama kalinya damai gitu kan. Udah akhirnya untuk Yaman udah sepakat nggak udah ada serangan-serangan lagi gitu kan. Untuk Suriah udah sepakat. Artinya Aleppo dan Idlib atau Aleppo dan Damaskus ditukarlah sama Yaman gitu kan. Bahasanya begitu. Udah kita damai di sana. Bahkan ketika Israel kemarin menyerang Iran, Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik. Ya kan pernyataannya apa? Kami bersama dengan Syakik, kami bersama dengan saudara dekat kami. Kami bersama dengan Syakik itu kalau istilah bahasa Arab gimana ya? Mas bro kami gitu loh. Udah deket banget. Oh jadi itu pengungkapan terhadap Iran. Iya, padahal mereka itu belum ada 5 tahun lalu saling serang gitu. Ya kan? Inilah politik. Inilah politik. Inilah politik dan pada dasarnya memang, kaum muslimin itu, ya orang-orang Islam itu akan lebih mudah untuk beraliansi dengan orang Syiah daripada dengan orang-orang tentara salib itu bahasa dari zaman dulunya tuh begitu. Tapi memang gini ya, ini kan udah mulai ada bersanding lah ya. Mereka udah mulai ta'aruf lah ya, walaupun kesamaannya cuma di Allahnya doang, nama Rasulullahnya aja gitu kan. Tapi supporternya ini loh yang yang kebaperan gitu loh. Banyak juga yang tetap main hina sini, padahal kita nggak ikut perang gitu loh. Di sini juga ada Sunni, ada Syiah di Indonesia gitu ya. Tapi udah perang sendiri gitu. Nah ini yang sekarang ini mungkin bisa kita tahan dulu untuk saudara kita di Palestina nggak gitu maksudnya seperti itu. Saya ngobrol sama teman-teman saya yang di Suriah, gitu ya, di Jordan, di Lebanon, di mana. Memang akhirnya banyak orang yang kurang paham tentang situasi geopolitik. Seakan-akan semua tindakan Arab Saudi adalah divine action, adalah tindakan yang berdasarkan wahyu. Sehingga kalau kalau kita bertentangan dengan Saudi, maka kita yang salah gitu loh. Dan sebaliknya, sebetulnya tindakan-tindakan Iran juga tidak berarti dia mewakili Syiah secara aliran gitu loh. Karena apa? Balik lagi ketika pandangan satu sekte atau pandangan satu aliran keagamaan terejawantah di dunia nyata, dia akan terbentur dengan situasi geopolitik. Tidak semua tindakan Iran itu berarti adalah tindakan suci yang mewakili Syiah gitu loh. Dan tidak semua tindakan Saudi berarti adalah tindakan suci yang mewakili Islam. Jadi kalau saya punya analogi begini sih. Ada keluarga kita nih ya, disandra, dibunuh, disandra, disiksa segala macam. Kemudian kalau kita nggak memandang sebagai sesama Islam ya, tiba-tiba ada orang non-Muslim ikut gebugin tuh preman. Masa kita nggak mau support dia gitu loh maksudnya? Iya. Intinya gitu. Misalnya gini, oke lah, ada non-Muslim kemudian ribut sama tuh preman. Dan non-Muslim lah, ini saudara lu ini disiksa gitu. Maksudnya secara analogi kayak gitu aja nggak pada nggak nangkep ya gitu. Nah itu. Tapi dengan pronya sikap dari MBS terhadap Iran sih sebenarnya lumayan sebuah kode yang baik sih sebenarnya. Kode yang baik dan ini adalah harapan persatuan lah gitu ya. Kita jangan lagi berpecah belah meskipun udahlah fair aja gitu loh. Orang-orang Iran atau orang-orang Syiah itu juga kan ngata-ngatain kita gitu kan. Iya benar. Dan sebaliknya gitu loh. Yang orang-orang Ahlus Sunnah juga orang-orang Syiah juga udah pada tahu bahwa kita itu beda dengan mereka gitu loh. Ya sepakat untuk nggak sepakat lah. Sepakat untuk nggak sepakat. Cuman ya udah, untuk satu kepentingan ini kita punya musuh yang sama. Oke duduk aja dulu bareng-bareng ngopi dulu. Gitu selesai, ntar ribut lagi lah. Selesai ribut lagi gitu loh. Nah, kalau sekarang begini nih, kalau ini yang terburuknya ya, ada kemungkinan nggak sih supreme leader ini dieksekusi? Nah ini yang menarik nih. Saya mencoba kalau saya adalah Donald Trump, saya akan melarang. Kenapa? Kan dia ngancam malah. Namanya juga Donald Trump.
Ngomongnya kan macam-macam dia Iya, iya, kemarin iya, ngomongnya, semua negara akan tunduk di bawah saya gitu kan. Besokannya dia datang ke Saudi Datang ke bermanis-manis Oh iya iya muka. ke Emirat Iya, ya. ke Emirat minta Ada duit. sumbangan. Itu kan dikasih lo sumbangan sama Saudi, diem dia nggak berani Ya ngapa-ngapain. pedagang berarti sebenarnya. Iya, dia ngomongnya aja gitu loh. Aha. Ya kayak inilah, kayak influencer aja dia itu. Bukan kayak politisi Bukan dia sama yang ngatur negara ya. yang ngatur negara itu. Oh. Nah, terus begini, kalau saya adalah Trump saya akan melarang, tapi saya akan ngomong tetap itu saya bisa bunuh dia kapan saja gitu loh. Tapi saya akan bilang ke Israel jangan, karena apa? Kita studi dari kesyahidan Ismail Haniyeh dan kesyahidannya Baba Yahya. Apa yang terjadi? Orang mendapatkan satu simbol perlawanan baru. Pahlawan malah. Ya. Pahlawan baru. Bahkan kalau nanti Supreme Leader atau Ali Khamenei ini dibunuh, justru dampak yang tidak pernah terbayangkan oleh penjajah barangkali adalah persatuan Sunni Syiah. Karena merasa senasib sepenanggungan. Malah lebih membahayakan. Lebih membahayakan buat mereka. Dan persatuan ini tentu bukan dalam hal akidah, akan tetapi persatuan dalam hal aksi geopolitik, dalam hal aksi bersama. Ini kita ini udah jadi korban gitu loh. Artinya mereka betul-betul menjajah Iran. Nanti orang-orang Sunni bisa simpati dengan Iran gitu loh. Yang sekarang sekatnya masih ada kan, sekat-sekat akidah, orang masih belum bisa melupakan luka lama di Suriah dan lain sebagainya. Tapi dengan apa yang dilakukan Iran ke Israel aja sekarang tuh orang udah mulai, ya udahlah kita dukung sekarang. Kan udah mulai kayak gitu. Apalagi kalau Supreme Leader-nya dibunuh. Ini dampak yang tidak diinginkan oleh Israel. Iya, soal satu jazirah Arab segitu besar, bahasanya sama. Kalau itu. agamanya jadi sama, sukunya sama, udah banyak sekat geopolitik, selesai mereka. Yang 8 juta kecil banget. Nah itu dia. Itu gampang banget kan. Berarti justru membahayakan kalau mereka ngambil langkah itu. Misalnya pun akhirnya tereksekusi, entah kita tahu sengaja atau enggak, jenis kemarahannya akan seperti apa itu Iran kepada Israel? Saya khawatir sebetulnya sebelum ini gitu ya, maksudnya sebelum Khamenei dieksekusi, seperti biasa Israel akan menggunakan isu-isu yang lain gitu ya untuk mengalihkan. Ya dalam artian untuk membuat ini terlihat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Khamenei ini benar-benar dibunuh, pasti Israel akan menghabisi dulu alutsistanya Iran. Gitu loh. Caranya gimana? Entah dengan serangan udara, dengan intelijen Mossad apa dan lain-lain sebagainya, atau minimal memastikan Rusia dan Cina tidak akan membantu Iran. Minimal itu. Sehingga kemarahan Iran itu seperti kemarahan orang yang udah nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Sendirian. Dan saya lihat di media-media tadi malam gitu ya, di BBC, di CNN, para pengamat Eropa itu sepakat bahwa sebelum Israel menghabisi Khamenei atau sebelum Israel menyerang Iran dengan tenaga maksimal, sekarang belum maksimal nih, dengan tenaga maksimal sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar, Israel lebih dulu akan memastikan bahwa Rusia dan Cina tidak akan ikut campur. Dan tampaknya Rusia itu sudah ditahan sama Amerika Serikat, tinggal Cina nih. Cina masih maju mundur nih. Kita lihat kayak apa nanti. Ya tapi begini, misalnya kan ini kan Supreme Leader ya. Kalau dia apa-apain pasti kemarahannya jauh di atas kemarahan ketika pemimpin-pemimpin militer yang kena ya. Iya. Mungkin nggak sampai ketekan tuh nuklir gitu. Kan sekarang nih masih abu-abu nih, entah Iran punya apa nggak sebenarnya nuklir kan gitu. Sama seperti dulu zaman bagaimana memfitnah Irak bahwa punya senjata pemusnah massal. Makanya Saddam Hussein harus digulingkan, dieksekusi segala macam, nggak taunya hoax gitu ya. Nah sekarang kan seperti itu, berpuluh tahun Netanyahu bilang ini punya nuklir gitu. Walaupun udah dibilang bahwa nuklir nggak dipakai buat militer gitu kan ibaratnya. Nah kan sampai sekarang juga nggak dipakai nih gitu. Nah, kemungkinan nggak misalnya punya, kepake nggak tuh? Saya yakin tidak. Nggak ya? Tidak. Karena apa? Lawannya Iran itu punya bom nuklir lebih banyak, lebih besar. Oke, Tel Aviv bisa kita ratakan dalam waktu setengah hari, tapi dampaknya itu akan bertahun-tahun lamanya. Negara Palestina yang bisa kena dampak, gitu kan? Di situ ada wilayah negara Turki, di situ ada wilayah negara, ada Siprus di sana, ada wilayah Yordan, wilayah Lebanon dan lain sebagainya kan? Ada Aqsa juga. Ada Aqsa juga di sana, itu panjang dampaknya. Beda kalau Teheran dinuklir. Ini kita tentu kita tetap solidaritas dengan warga Teheran gitu ya. Maksudnya begini. Andai kata Israel memilih menyerang Teheran, tidak ada negara manapun yang berbatasan dengan Teheran, itu masalahnya. Oh, jadi kerugiannya cuma dirasakan oleh Teheran sendiri. Oleh Iran saja gitu. Bahkan Teheran itu kan di tengah negara. Ya. Di tengah negara Iran gitu. Artinya kalaupun terjadi ada uap nuklir apa segala macam, tetap aja dalam wilayah Iran. Beda dengan kalau Tel Aviv. Makanya di bumi Syam itu tidak akan digunakan senjata-senjata besar yang berdampak terlalu luas. Di bumi Syam itu.
nuklir tidak menjadi opsi. Iya, karena itu justru akan merugikan secara nama juga rugi ya yang ngelakuin itu. Rugi. Ya. Ha-ha. Nah, kalau sebenarnya para pengguna nuklir itu bunuh diri orang bilang. Betul. Karena pasti negara juga akan dinuklir. Betul. Apalagi dalam konteks sekarang ya, Aha. semua punya. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat ya, ini kalau dari obrolan kita barusan, ini kayak statement klasemen sementara. Dua-duanya sebenarnya rugi ya. Maksudnya dua-duanya sebenarnya masing-masing punya masalah nih. Iya. Ya kan? Kalau di Tel Aviv itu punya Iron Dome, Teheran ada nggak? Ada. Ada juga. Sistem pertahanan dari Rusia S-300 dan S-600 dan sistem pertahanan yang dimodifikasi dari itu namanya Bavar 373. Gitu. Itu efektif atau enggak? Sejauh dokumentasi yang ada sangat efektif dan jauh lebih efektif daripada Iron Dome. Nah, kemarin kan ada info waktu ditanyakan ke siapa namanya? Pemimpin Rusia. Putin. Putin ditanyakan bagaimana pendapat kamu, apakah akan bantu Iran? Jawaban Putin bahwa Rusia pernah menawarkan pertahanan paling modern dari Rusia untuk Iran, tapi Iran seperti nggak tertarik. Setelah itu nggak ada pembicaraan lagi, katanya gitu. Apa benar? Mungkin masalah biaya juga. Mungkin masalahnya itu ya, karena kan mahal. Pasti kan namanya bantuan militer dari sebuah negara itu tidak gratis. Ya. Itu masalahnya kan. Ada barternya ya. Ada barternya. Mungkin Iran tidak menyanggupi barternya. Satu itu. Terus yang kedua, Rusia itu sekitaran 5 hari lalu di awal perang itu pernah menawarkan kepada Amerika Serikat, mau nggak kita mediasi nih antara Israel dengan Iran? Tapi kata Amerika, lu beresin dulu tuh Ukraina. Gitu loh. Artinya ini saling menyandra dan saya sendiri termasuk yang berpandangan bahwa kayaknya Rusia di Ukraina ketekan juga sebenarnya. Ketekan, artinya nggak bisa dikatakan menang di Ukraina Rusia ini. Meskipun unggul tapi tidak bisa dikatakan menang. Unggul secara land war, tapi secara politiknya kalah gitu. Secara politik kalah, makanya Rusia masih kayak setengah hati bantu Iran. Dia juga lagi punya masalah sendiri. Lagi ada masalah. Masalahnya begini, perang Amerika dengan Israel, gitu ya. Maksudnya Israel ketika menyerang Palestina dan menyerang Iran, Israel itu tidak berada di Amerika. Sehingga tidak akan berdampak langsung kepada perekonomian Amerika. Tidak ada eksodus ke Amerika dan lain-lain sebagainya. Beda dengan Ukraina. Ukraina ini berada di dekat Rusia, berbatasan dengan Rusia, sehingga apapun yang terjadi di Ukraina, ini akan berdampak langsung kepada Rusia. Ini yang menyebabkan perang yang terjadi di negara tetangganya sendiri tidak akan menguntungkan. Dan Amerika sejauh ini sangat diuntungkan karena negara itu tidak berbatasan dengan satupun medan perang. Nah, ini makin kita jadi mikir juga ya bahwa sekarang lagi konflik ini negara-negara lagi nempel kan. Ya, Palestina sama Israel udah pastilah karena penjajahan kan gitu kan. Kemudian India, Pakistan. Nah, Korea Utara sekarang, Ukraina, Rusia. Jangan sampai Indonesia yang nempel nama negara kita jadi ada konflik. Nah, Jangan-jangan ibaratnya kayak ini lagi dibakar semua nih supaya perang gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya gini nih. Kemarin saya lihat video kalau Trump menyatakan bahwa Iran ngubungin mau minta negosiasi. Terus jawaban Trump bilang, "Lu telat." gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin udah berubah tawaran gue, dibilang begitu. Apa benar dihubungin? Apa itu bluffang aja? Biasa, Trump itu kan suka kayak begitu gitu kan. Orang dia juga baru kepilih di pemilu, sorenya dia langsung ngupload surat cinta buat Mahmud Abbas kok. Emang orangnya itu suka begitu. Random aja. Suka menjadikan omongannya adalah sebuah konten gitu loh. Tapi kita lihat aja faktanya gitu kan. Faktanya apa? Amerika takut untuk mengirimkan pasukan langsung gitu kan. Faktanya kan begitu. Terus fakta selanjutnya, itu demo di negara Amerika sendiri udah gak terkendali. Jangan nggak mau kalau Amerika ikutan perang itu. Iya, kayaknya sekarang Donald Trump itu memang keteken gitu loh. Aduh, mau ikut perang sebenarnya, mau nolongin sekutu-sekutunya dan lain sebagainya, tapi kondisi dalam negeri nggak menguntungkan, duit nggak ada gitu kan. Itu duit nggak ada dan lain sebagainya. Makanya ketika Iran mungkin saja mengapproach, itu udah pasti, komunikasi intelijen itu pasti. Tapi kemudian Amerika mau menutupi itu dengan mengatakan, ya telat harusnya kemarin. Padahal sebenarnya mau bilang nggak sanggup kita gitu loh. Udah lu habisin aja dah gitu. Serah dah. Enggak, yang ngubungin tuh Iran katanya. Itu kan bahasanya mereka aja gitu. Dan Iran nggak mungkin ngebantah gitu loh. Maksudnya nggak mungkin ngebantah, kenapa ya? Biar aja lah Donald Trump dengan kesibukannya gitu loh. Iya. Kalau warga Amerika sendiri kan nggak mau, jangan bawa perangnya ke negara kita gitu kan maksudnya. Nah, misalnya pun Amerika ikutan nyerang juga misalnya, itu pada diem nggak sih tetangganya? Umumnya diam. Kemarin kita lihat di penyerangan Qasim Sulaimani gitu ya, atau kemarin deh gitu kan di penyerangan jenderal-jenderal Iran di IRGC, tetangga-tetangganya pada mengecam aja udah. Mereka sibuk menjaga perbatasan agar perang tidak meluas ke negara mereka.
Jadi kayak Pakistan, Cina, Rusia belum tentu bantu. Belum tentu bantu. Ini berubah lagi ya. Jadi konstelasi politik dan statement klasmen perang ini ya. Ya. Agak seru tapi juga mengerikan menurut saya karena ini mungkin nggak sih sampai ke perang dunia ketiga nih? Enggak. Nggak Saat sampai. ini Israel terlalu lemah untuk melakukan itu. Terus yang kedua, Amerika Serikat juga duitnya habis untuk melakukan itu. Perang dunia selalu terjadi ketika semua negara berada dalam kondisi puncaknya. Dan kos perang itu lebih kecil daripada apa yang didapatkan. Untuk saat ini, kos perangnya itu sudah terlalu besar dan yang didapatkan dari hasil puing-puing perang itu sudah nggak seberapa besar. Jadi sebenarnya siapapun yang menang tetap kalah gitu. Tetap kalah. Nggak dapat apa-apa. Apalagi secara ekonomi. Jadi kalau misalnya sampai ada perang nuklir itu kemunduran untuk manusia jadi. Jelas kemunduran dan saya rasa negara manapun tidak akan ada yang ceroboh menggunakan itu kecuali sangat mungkin Iran dinuklir. Mengapa? Karena tadi secara kawasan Teheran di tengah-tengah negara Iran sehingga kalaupun Teheran ini dihabisi misalnya tidak ada negara tetangga yang merasa terancam. Beda dengan Israel. Israel ini kan ada di tengah-tengah. Ibaratnya nih kita lagi ngobrol bareng-bareng. Tengah pasar gitu ya. Tengah pasar gitu loh. Tiba-tiba datang nih orang namanya Israel gitu loh. Di tengah-tengah. Artinya kalau orang mau nyerang dia juga takut gitu loh. Takut kenapa? Takut ganggu toko-toko yang lain. Itu baru yang namanya human shield. Nah itu namanya human shield. Human shield tuh dia yang ngemake, dia yang nuduh gitu ya. Itu dia. Wah. Kalau sekarang kalau kita lihat nih posisi yang dilihat masyarakat kan masih menang Iran ya. Tapi secara aslinya sebenarnya sama-sama aja. Aslinya sebenarnya sama-sama. Artinya Iran saat ini tidak mengalami eksodus sebagaimana dialami oleh Israel. Tentara Israelnya sekalipun itu udah pada eksodus mereka. Udah pada ke Siprus kemarin, udah pada ke lewat Turki, mereka itu ke Eropa gitu ya. Mereka bahkan ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tapi Iran tidak ada eksodus. Mereka semakin mencintai negaranya karena melihat negaranya maksimal banget nih gitu loh untuk melawan Israel. Dan nah ini sekarang yang bermain adalah survei. Tinggal kita lihat masyarakat Israel tampaknya rata-rata tidak mau Israel melawan Iran, tapi masyarakat Iran itu gemes banget rata-rata mau melawan Israel. Ya soalnya kalau kita lihat bahwa eksodus besar-besaran ini menunjukkan memang nggak ada nasionalisme sebenarnya kan. Emang nggak ada. Mereka nggak ada kan. Emang nggak ada. Tapi mereka ketika ke Siprus, kemudian ke Perancis gitu kan pada pulang itu mereka justru dibuin sama warga kan sebenarnya. Mereka not welcome di negara-negara yang didatangi itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya orang-orang ini nih orang-orang pembuat kerusakan di dunia ini sebenarnya mereka juga ya. Iya, semua udah sepakat kok mau itu orang Barat, orang Timur, orang Islam, orang Kristen semua udah sepakat lu ngerusak. Iya, ngerusak tatanan gitu. Kemudian ya mereka juga yang merasa paling pongah gitu kan. Itu dia. Nah setelah berapa hari ini ada nggak yang mungkin luput dari pantauan media dari perang ini? Satu yang luput dari pantauan media di Indonesia terutama ya. Kalau di luar sih ini mengamati. Tadi situasi internal Iran yang rupanya serangan Israel lebih ditujukan untuk memancing agar oposisinya Iran mau menggulingkan kekuasaan Khamenei ini. Oh, mau main ini murah jadi ya. Maksudnya biayanya biar lebih murah. Biayanya lebih murah, dia mendapatkan aliansi gratis. Itu yang luput diamati oleh berbagai media, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang luput diamati oleh berbagai media. Ini bagaimana caranya biar gerbang kemanusiaan dibuka lagi. Ya, hari ini praktis gerbang kemanusiaan di Gaza itu cuma satu dari perbatasan Erez, itu dari Allenby dari Yordania. Tapi untuk masuk ke Rafah itu belum. Ini yang luput dari pandangan media. Saya rasa media-media yang ada di Indonesia dan para influencer, yuk sama-sama kembali kita angkat lagi Rafah. Gitu loh. Kemarin juga ada demonstrasi di depan kedutaan besar Mesir di Indonesia gitu di Jakarta, nggak diangkat itu. Nggak keangkat. Cuma gara-gara keviralan nggak bisa masuknya aja ya. Iya, viralnya di situnya aja kan. Tapi di Indonesia ini ada demo, ada apa segala macam. Ini harusnya lebih banyak diangkat lagi. Gitu ya. Terus yang kedua, saya rasa untuk saat ini gitu ya, silakan aja kalau mau bicara masalah Sunni Syiah gitu ya. Akan tetapi itu di bawah meja aja. Jangan dibicarakan di medsos. Kenapa ribut nanti? Ya lagi bukan urgensinya untuk ngebahas itu sekarang. Bukan urgensinya gitu loh. Itu penting ya gitu loh, itu penting. Silakan aja yang Syiah ngebahas Ahlussunnah ya, silakan aja yang Ahlussunnah ngebahas masalah Syiah, tapi ya udah jangan di medsos gitu loh. Karena apa ribut? Iya, misalnya gini, misalnya Indonesia dijajah gitu ya. Udah lagi mau jajah, mau lagi berperang itu nanya, "Lu agamanya apa?" Soalnya lagi gitu. Nah, itu. Lagi entar aja enggak sih ributnya gitu kan bisa kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang blokade kemanusiaan belum dibuka sampai sekarang berarti? Belum. Sama sekali belum. Yang dari Mesir ya. Kalau yang dari Yordan
Ini secara rutin di lembaga CHCO yang mungkin ini ya Mas Ari pernah ini kan, pernah kerja sama juga dengan lembaga itu, ini bisa masuk. Akan tetapi tadi segala spanduk, kotak apa gambar yang dari lembaga-lembaga itu nggak ada semua, jadi kita nggak bisa melacak bantuan siapa nih yang masuk. Iya. Gitu. Kadang-kadang langsung transfer ke orang dalam di sana, Iya. gitu. Dan mereka transaksinya juga mau viral juga, gitu kan. Iya. Wah, tapi bagaimanapun caranya perjuangan tetap dijalanin ya, gitu. Yang penting bisa masuk ke sana. Dan ini ada pola-pola yang sepertinya agak mirip ya, saya. Jadi ibaratnya kayak dulu zaman Kesultanan Islam Utsmani itu digulingkan oleh si Lawrence itu kan, dengan cara mengadu domba para raja-raja Arab itu. Setelah guling, mereka bagi-bagi kekuasaan. Betul. Dan kekuasaannya itu dikondisikan untuk supporting si negara itu kan. Ya. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ngelawan itu negara. Apakah ini juga setiap negara yang punya keberpihakan sama Palestina pasti akan digulingkan dengan cara seperti itu? Ya kan kayak Libya kayak begitu, kemudian Mesir kayak begitu, kemudian Irak kayak begitu. Apakah ini polanya juga akan dijalankan kepada Iran? Polanya akan sangat mirip. Tapi lagi-lagi pola ini hanya bisa berulang ketika penguasa di negara tersebut memang zalim. Omong-omong, pernah nggak terjadi begitu dengan penguasa yang dicintai rakyat? Ada nggak? Jarang. Tapi kalau di Iran sendiri bukan supreme leader itu memang yang dipatuhi banget. Nah, itu dia masalahnya. Ini nggak banyak orang tahu. Orang menganggap Khamenei ini adalah sosok diktator apa dan lain sebagainya. Padahal di sana itu memang pemerintahan Khamenei itu memang dicintai masyarakat. Itu masalahnya. Ya sama lah kayak masyarakat Saudi mencintai Raja Salman ya, mencintai dinasti Saud, sama di Iran juga seperti itu. Makanya untuk goncang itu susah. Untuk goncang itu susah. Selain susah gitu, masyarakat yang masih mengalami hidup di bawah rezim Pahlavi dulu masih ada. Mereka menyaksikan sendiri korupnya gimana, hubungan dengan Israel kayak apa dan lain sebagainya. Mereka ngerasain sendiri. Makanya mereka merasa untuk rezim Syiah yang sekarang, rezim Khamenei, bagi masyarakat Iran, it is far better daripada kita dipimpin sama Pahlavi dulu. Jadi kalau sekarang ini mungkin kalau misalnya pemerintahan itu zalim, ibaratnya gini ya, misalnya pemerintah itu zalim, kemudian ada pihak mau menjajah, rakyatnya ngerasa ya udah nggak apa-apa deh, jajah aja. Nah, sama asal lo nanti sama membantu kita rakyat, boleh deh jajah aja nggak apa-apa deh, gue juga nggak suka pemerintahan kayak gitu kan? Itu dia. Coba kalau kita lihat di postingan-postingan yang tentang rudal ke Israel, ya kan, terus boleh dong satu gedung DPR, pasti ada komen kayak gitu. Orang Indonesia tuh, ya kan, meskipun itu komen yang menurut saya agak keterlaluan ya, jangan kayak gitulah gitu kan. Tapi itulah yang kemudian terjadi. Tapi di Iran tidak, gitu loh. Mengapa di Iran tidak? Nah, ini yang nggak banyak diketahui orang soal Iran. Iran itu memang oke lah di Suriah kita tahu kejahatannya seperti apa, di Lebanon dan lain sebagainya dia. Akan tetapi di dalam negerinya dia relatif mampu menjaga persatuan, relatif mampu menjaga ketentraman, mampu menjaga stabilitas dan lain sebagainya, dan relatif dalam tanda kutip dicintai masyarakat. Ya berarti harus dicintai masyarakat dulu dong. Iya. Jangan sampai misalnya ada yang mau jajah Indonesia gitu, orang pada rakyat ngeliat dulu, ntar yang mau jajah amanah nggak emang rakyatnya ya? Kalau amanah, ntar udah lagi, jadi gitu lagi kan? Nah, pertanyaannya ini agak melenceng nih, Syekh. Kalau serangan seperti itu datang ke Indonesia, sanggup nggak kita? Enggak sih. Enggak ya? Jelas nggak akan sanggup ya. Alutsista kita nggak akan sekuat itu. Makanya Indonesia mainnya soft power. Indonesia itu menjadikan negaranya kayak kafe tempat semua negara bisa nongkrong bareng-bareng. Dulu di luar ribut, tapi di sini kita ngobrol. Gitu. Namanya kafe, ngapain dia jualan? Lu pengennya apa sih? Yang gua kasih gitu ya. Itu. Ini apa namanya? Sepertinya memang perlu sih Indonesia harus punya marwah juga ya. Berarti sebenarnya dia Presiden Prabowo orang militer. Ya nggak mungkin juga tangan kosong, pasti ada lah persiapan juga gitu. Kemarin beli 48 pesawat dari Turki. Iya ya kan? Nah, itu tuh mudah-mudahan itu bisa memperkuat kita. Saya berharap kita jangan jangan terlampau jauh mengkritik pemerintahan gitu loh. Karena apa? Saat ini stabilitas lebih penting karena kondisi dunia lagi bergolak. Dalam kondisi dunia lagi bergolak semacam ini harus solid ya. Harus solid kita. Nah, ini nasionalisme juga perlu dipertahankan juga gitu ya. Iya. Nih, sekarang posisi dunia lagi semua kalau kita lihat peta nih, Timur Tengah membara, Asia membara juga ya, ada Korea sama India gitu kan. Eropa juga membara. Laut Cina Selatan juga. Tetangga kita tuh. Siapa? Laut Cina Selatan ada Cina rebutan sama Thailand, rebutan sama Vietnam. Wah. Lagi ini juga sekarang. Itu laten. Akan terus ribut itu.
Jadi guys, memang kita bukan orang dunia sih ya. Kalau kita mau ngarepin lama-lama tinggal di dunia, ribut perang terus juga gitu kan. Iya. Nah sekarang ada nggak mungkin nasihat dari antum yang mungkin orang sekarang para pengamat sosmed gitu ya, pengamat peperangan gitu, banyak yang komen-komennya justru kayaknya ya ini waktunya untuk saling menghujat begitu ya. Walaupun kita nggak ikutan perang, ini kita nggak ikutan perang itu kemudian nih waktunya untuk kemudian ya mengeluarkan. Namanya juga yang pegang sosmed cuma sama jempol doang kan, komennya bisa apa aja gitu. Apa yang harus yang sebaiknya dilakukan? Pertama gini ya, jangan sampai aksi kita membela kepada Palestina itu disusupi orang-orang yang memang pengennya itu kita menghujat pemerintah. Ingat, mengkritik beda dengan menghujat. Ya. Kenapa? Ini nanti akan menciptakan instabilitas dalam negara kita. Hati-hati. Silakan teman-teman kritik seluas-luasnya, dan pemerintah sendiri juga membolehkan kan masalah Raja Ampat misalnya. Kemarin ada pulau di Aceh dan lain sebagainya. Silakan aja. Akan tetapi jangan sampai berujung kepada sentimen untuk akhirnya melakukan perlawanan semesta dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali. Terus yang kedua, ya saat ini kelihatannya Israel itu tidak akan melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk menjadikan Indonesia terpecah belah. Tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dan saat ini yang paling mungkin adalah lewat jalur perdebatan antara Sunni dengan Syiah. Sangat mungkin, itu sangat mungkin. Makanya hati-hati. Kita udah lihat kok pola-polanya gitu ya. Dengan desakralisasi ulama, desakralisasi Ahlul Bait kita lihat gitu kan, zuriat Nabi dibilang palsu apa dan lain sebagainya. Itu polanya sama tuh. Itu polanya sama. Nanti akan dibenturin, diadu terus saja begitu, dan janganlah kita berbicara kalau kita nggak punya ilmu soal itu. Itu yang paling penting sekarang. Dan yang ketiga, hati-hati nih banyak hoax. Gitu loh. Saya lihat banyak banget foto hoax Tel Aviv dibom dengan nuklir segala macam gitu ya. Ya biasa yang kena orang-orang boomer yang fotonya disebarin dari Instagram gitu ya, fotonya disebarin di WhatsApp segala macam. Main nyebarin aja, nggak tahu malah jadi jadi bahan untuk jadi bahan. Wah, jadi memang harus lebih hati-hati ya guys. Apalagi ini dunia AI ya kan. Betul. Bahwa semua media udah bisa dimanipulasi saat ini. Jadi lebih smart lah. Kalau perlu ikutan grup yang benar-benar legitimate gitu ya. Kayak grupnya beliau nih, Masya Allah. Ini foto-fotonya nggak ada di media nih ya. Ini ada lagi nih baru masuk nih. Di TV Iran diumumin bahwa malam ini, entah semalam atau malam ini ya, akan ada kejutan yang tidak akan dilupakan selama berabad-abad oleh Israel. Ini Cywar asli. Kita nggak bisa komentar kecuali pas udah kejadian. Iya. Karena Iran begitu terus masalahnya. Kami akan membalas. Terus kita tungguin mana? Ya udah, satu rudal kena, udah. Tungguin aja. Berhitung aja, atau mungkin mereka karena dengan tahu loadnya kapasitas semana, jadi ngukur aja gitu. Betul, kayaknya ngukur aja dulu. Jadi tunggu aja sampai kejadian. Soalnya kalau kita lihat kayak Israel lagi masih kayak lagi ngirit-ngirit senjata nungguin habis gitu. Ya? Iya nggak? Betul. Nungguin sistem pertahanan udaranya Iran tuh habis. Dan sebaliknya Iran juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak oke, bom ini dia belum keluarin nih. Nanti kamu udah habis baru jebret gitu. Takutnya begitu lagi. Betul. Wah, guys, jadi walaupun bagaimana, apapun yang terjadi di antara dua negara ini, yang kita pentingin Gaza tetap ya. Tetap. Apapun yang bisa membuat keadaan lebih baik untuk saudara yang di Gaza, itu yang akan kita support begitu. Syekh, makasih waktunya Syekh. Ya, jazakumullah khairan. Jadi sekarang nih beliau akan hadir di pameran buku. Ada buku antumnya di sana? Ada banyak. Apa judulnya yang ada di sana? Yang terbaru ada yang Sayyid bin Aritsah, biografi itu, terus Tufanul Aqsa juga masih ada. Masih ada situ ya? Masih ada. Oke, jadi silakan belanjain di sana sebanyak-banyaknya. Harganya diskon 30%. Ya enggak? Kayaknya iya sih, kayaknya. Oh iya emang ya? Kayaknya ya. Oh gitu. Ya semoga sukses ya Syekh ya. Dan jangan kapok, kita undang lagi. Saya rasa akan ada update-update terbaru setelah ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di sini dengan berita-berita yang lebih membahagiakan untuk masyarakat Gaza. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita untung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita ngelihat acceptance dulu nih, nerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.